Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi para pendengar, SH News SHFM Radio kembali di ruang dengar Anda. Bersama saya Kunajah, sejumlah informasi tentang dunia politik akan menemani aktivitas kalian selama beberapa menit ke depan. Sobat SH, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia politik. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar buka suara soal pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Menurut pria yang akrab disapa Caimin ini, pemberhentian Kiai Marzuki dari PWNU Jatim bakal berdampak pada PBNU. Caimin berpendapat pencopotan Kiai Marzuki dari Ketua PWNU Jatim mencoreng tradisi yang selama ini berjalan di tubuh NU. Caimin mengaku khawatir pemberhentian Kiai Marzuki dari Ketua PWNU Jatim akan berdampak pada masa depan PBNU. Ia pun berkelakar sebaiknya di masa depan pengurus NU diangkat jadi pegawai negeri sipil. Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Syaifullah Yusuf memastikan surat pemberhentian telah dikirim pada 28 Desember 2023. Gus Ipul menegaskan pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jatim bukan disebabkan beda pilihan calon presiden terkait pemilihan pemilu 2024. Gus Ipul mencontohkan salah satunya Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak mampu menyelesaikan permasalahan di kepengurusan cabang NU Kabupaten Jombang. Gus Ipul menyebut ada beberapa masalah internal lainnya yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh PWNU Jatim. Menurutnya, pemberhentian atau penggantian pengurus demi penegakan aturan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Sobat SH, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada pagi ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik. Tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat SH, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Sobat SH. Di sini Kunajah mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat malam pendengar, SH News SHFM kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Bersama saya Ujang Dindin, sejumlah informasi akan menemani malam hari Anda untuk beberapa menit ke depan. Sobat SH, informasi pertama datang dari dunia perpolitikan. Pemasangan APK pemilu dinilai serampang, Bawaslu harus tindak tegas. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menyoroti masih tidak teraturnya penataan alat peraga kampanye atau APK. Tak jarang, APK ditempatkan di fasilitas umum. Ia meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mempertegas kembali lokasi mana saja yang boleh dijadikan tempat untuk memasang APK pemilu 2024. Sebab seringkali APK justru menghalangi masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik. Selain itu, KPI juga meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Bawaslu untuk menindak tegas adanya praktik perusakan APK di seluruh daerah. Di seluruh penjuru kota, dan tentu kadang banyak juga baliho atau spanduk yang ditempelkan di pohon di tempat yang menutupi trotoar sehingga pejalan kaki juga tidak bisa mengaksesnya, kata Kahfi dikutip antara Jumat tanggal 29 bulan Desember 2023. Diketahui KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu dilaksanakan
mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam rentang waktu itu, para kandidat dipersilahkan untuk berkampanye dengan berbagai cara, seperti meletakkan berbagai atribut di tempat umum. Meski demikian, tidak semua tempat boleh dijadikan ajang kampanye bagi para kandidat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye, yang ditandatangani Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023. Dalam pasal 70 dan 71 PKPU tersebut disebutkan sejumlah tempat umum yang dilarang dipasang alat peraga kampanye, seperti rumah sakit atau tempat layanan kesehatan dan tempat pendidikan, antara lain di gedung atau halaman sekolah atau perguruan tinggi. Selain itu, alat peraga kampanye juga tak boleh dipasang di gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, atau tempat serta pepohonan, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Bahkan larangan pemanfaatan tempat-tempat umum tersebut juga dilarang memasang pada halaman, dinding maupun pagar. Sekian berita yang kami sampaikan. Saya Ujang Dindin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Taufik dengan berita terbaru dalam perkembangan politik terkini. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu oleh THN Amin. Laporan ini menyoroti dugaan pelanggaran aturan kampanye. Pelapor Tim Hukum Nasional Amin menyampaikan bahwa Gibran diduga melanggar aturan kampanye dan laporan tersebut telah diserahkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Meski detail pelanggaran belum diungkapkan secara rinci, namun peristiwa ini menambah ketegangan jelang pemilihan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran terkait laporan ini. Namun kita akan terus memantau perkembangan dan upaya penyelesaian dari kedua belah pihak terlibat. Dengan laporan pelanggaran kampanye yang diajukan oleh Tim Hukum Nasional Amin, situasi politik di Surakarta semakin memanas menjelang hari pemilihan. Kami akan terus memberikan informasi terbaru seiring berjalannya perkembangan. Kembali kepada Anda di studio. Harap diingat bahwa teks view ini dirancang secara umum, berdasarkan judul, dan detail lebih lanjut dapat ditambahkan sesuai dengan konten sebenarnya dari berita tersebut. Pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia membahas kerjasama strategis. Sydney 20 Maret 2023. Dalam sebuah pertemuan bilateral yang berlangsung di Sydney hari ini, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia menyepakati untuk meningkatkan kerjasama strategis di berbagai bidang, menyoroti kemitraan yang kuat antara kedua negara. Pertemuan antara Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison difokuskan pada isu-isu kunci termasuk ekonomi, keamanan, dan kerjasama regional. Kedua pimpinan sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui perjanjian perdagangan yang lebih erat serta mempercepat implementasi kesepakatan investasi strategis. Isu keamanan regional, terutama yang berkaitan dengan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, juga menjadi fokus pembicaraan. Kedua pimpinan menegaskan komitmen mereka terhadap kerjasama dalam mendukung perdamaian dan keamanan regional, termasuk dalam konteks kerjasama maritim. Pertemuan tersebut turut membahas isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, dengan kedua pimpinan menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global, langkah-langkah konkret dalam mengurangi emisi karbon, dan melindungi keanekaragaman hayati di investasi sebagai prioritas bersama. Dalam konferensi pers, Presiden Joko Widodo menyatakan, "Kami melihat Australia sebagai mitra strategis yang penting dan
pertemuan hari ini mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat dan memperdalam hubungan bilateral kami. Perdana Menteri Scott Morrison menambahkan, Australia dan Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dan kepentingan strategis. Kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, keamanan, dan lingkungan akan memberikan manfaat positif bagi kedua negara dan kawasan. Pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan bersama dan beberapa perjanjian bersama dan kesepakatan bersama, mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor untuk memiliki dampak positif bagi kedua pihak. PAN sebut Zulkifli Hasan tidak mendistakan agama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantik polemik di tengah publik. Hal ini lantaran dia membahas gerakan sholat saat memberikan sambutan dalam rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Selasa 19 Desember 2023 yang dikaitkan dengan gimmick. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan video yang beredar dan seolah-olah menarasikan sholat sebagai bercandaan adalah framing yang menyesatkan. Menurut dia, dalam acara tersebut, Zulhas mengesahkan bahwa jangan sampai karena ada perbedaan pilihan dalam pemilu, kemudian menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bang Zulkifli Hasan mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena ada perbedaan pilihan dalam pemilu, kemudian memunculkan keretakan di masyarakat. Pemilu hanyalah konsistensi 5 tahun, sedangkan persatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan pondasi dasar bernegara. Jelas Yandri dalam keterangan Rabu 20/12/2023. Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama. Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena ada fanatisme berlebihan kemudian berubah tata cara sholat seseorang, kata dia. Yandri mengungkapkan ucapan yang sama atau hampir mirip juga disampaikan oleh Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Video dari kedua tokoh tersebut disebarkan ada framing yang negatif. Karena memang pernyataan tersebut dikeluarkan dengan niat yang baik bahwa jangan sampai karena ada perbedaan pilihan dalam pemilu kemudian membuat keretakan di masyarakat. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dalam beraktivitas dan sampai jumpa.